Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah menyempatkan hadir dalam pemaparan rencana penelitian saya. Saya Farah Firman dengan NIM G141600046 ingin menyampaikan rencana penelitian yang berjudul Pemodelan Klasifikasi Keterlambatan Pembayaran UKT Mahasiswa IPB dengan Random Forest dan Adabus di bawah bimbingan Insinyur Muhammad Masykur MS selaku pembimbing 1 dan Cici Suhaini MSI selaku pembimbing. Adapun ruang lingkup yang akan saya paparkan dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hingga metode. Peralihan semester baru, mahasiswa IPB ditandai dengan berakhirnya ujian akhir semester. Peralihan ini diikuti dengan libur dalam rentang waktu tertentu. Selama libur, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan beberapa hal, di antaranya melakukan pengisian evaluasi pembelajaran selama 1 semester, melakukan pembayaran UKT dalam rentang waktu tertentu, serta melakukan pengisian kartu rencana studi secara. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013 menyatakan bahwa tiap-tiap perguruan tinggi dihimbau untuk menerapkan sistem UKT bagi mahasiswa baru dimulai tahun 2013. Pembayaran UKT ini sendiri disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi tiap mahasiswa. Keterlambatan pembayaran akan berdampak pada pemblokiran kartu rencana studi. Rentang pembayaran yang terbilang singkat menyebabkan tidak sedikit mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran. IPB telah bekerja sama dengan pihak Adkesma BMKM beserta Adkesma Fakultas untuk melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang mengalami kendala. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat mahasiswa yang tidak terdata oleh pihak Adkesma. Sartono dan Savitri 2010 menyatakan bahwa Random Forest merupakan pohon klasifikasi gabungan sebagai solusi alternatif dari pohon klasifikasi tunggal karena sifatnya yang tidak stabil. Hesti et al. 2008 menyatakan bahwa Adabus mengkombinasikan pengklasifikasi lemah menjadi pengklasifikasi kuat dengan memberikan bobot lebih pada objek yang diprediksi tidak tepat. Sehingga pendekatan menggunakan Random Forest dan Adabus dapat digunakan sebagai solusi permasalahan tersebut. Pendekatan ini dapat memprediksi mahasiswa yang berindikasi akan terlambat dalam pembayaran UKT, sehingga pihak Adkesmah dapat melakukan tindakan lebih dini dengan memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang diprediksi terlambat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun model klasifikasi keterlambatan pembayaran UKT dengan membandingkan pendekatan Random Forest dan Adabus, serta mengidentifikasi peubah penting yang berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran UKT. Menurut Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013, uang kuliah tunggal didefinisikan sebagai selisih antara biaya kuliah tunggal dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Sementara biaya kuliah tunggal itu sendiri merupakan keseluruhan biaya operasional mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi negeri. Menurut Han dan Kamper 2001, klasifikasi merupakan proses pembentukan model dengan tujuan untuk memprediksi kelas dari suatu objek yang tidak diketahui kelasnya. Ada dua tahapan umum dalam klasifikasi, yaitu pembentukan model dan Classification and Regression Tree atau CIRT merupakan model yang menghasilkan pohon keputusan berupa binary tree. Tahapan awal dari CIRT yaitu menentukan peubah penjelas yang menjadi pemecah terbaik. Pemecahan awal menghasilkan dua simpul atau node. Tiap simpul akan ditentukan pemecah terbaiknya. Proses ini berlangsung secara berulang sampai didapatkan simpul akhir atau node akhir berupa kelas. Menurut IN 2013, penentuan pemecah optimal ini dapat menggunakan indeks Gini dengan persamaan sebagai berikut. Random Forest merupakan pengembangan dari CIRT dengan menerapkan bagging atau bootstrap aggregating dan random filter selection. Adapun tahapan awal dalam melakukan Random Forest yaitu melakukan penarikan contoh acak sebesar N dengan pemulihan. Kemudian dari contoh acak tersebut dibangun pohon keputusan mencapai ukuran maksimum tanpa pemangkasan. Kemudian dipilih M kurang dari P peubah penjelas secara acak pada proses pembentukan pohon
dengan M sama dengan floor dari akar P di mana P banyaknya peubah penjelas. Proses pemilihan pemencah terbaik berdasarkan indeks ini. Kemudian ulangi proses sampai buah pohon keputusan terbentuk. Kemudian penentuan klasifikasi berdasarkan suara terbanyak atau majority voting. Buah penting dapat dihitung menggunakan main decrease ini dengan persamaan sebagai berikut. Adabus mengkombinasikan pengklasifikasi lemah menjadi pengklasifikasi kuat dengan memberikan bobot lebih pada objek yang diprediksi dengan tidak tepat. ST et al. 2008. Adapun ilustrasi dari Adabus sebagai berikut. Dari data yang sama, dibangun pengklasifikasi lemah, kemudian dalam tiap iterasi objek yang salah klasifikasi diberikan bobot lebih, kemudian hasil akhir klasifikasi merupakan penggabungan hasil masing-masing iterasi dengan pembobotan. Adabus diawali dengan melakukan inisiasi bobot awal. Untuk setiap iterasi dibangun model klasifikasi dengan bobot WI, kemudian menghitung kesalahan klasifikasinya. Kemudian kita melakukan perhitungan bobot alfa dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian memperbarui bobot WI, dan hasil akhir klasifikasi didapatkan dari penggabungan hasil masing-masing iterasi dengan pembobotan. K-fold cross-validation menurut Kohafiz 1995 membagi gugus data menjadi K-himpunan bagian sama besar. Setiap himpunan bagian berperan sebagai gugus data uji secara bergantian. Pendugaan akurasi validasi merupakan rataan dari masing-masing akurasi di setiap iterasi. Adapun ilustrasinya sebagai berikut dengan K sama dengan 5. Data tidak seimbang, menurut Rianto dan Wahono, penanganan data tidak seimbang dapat ditangani dengan beberapa pendekatan, di antaranya oversampling, undersampling, ataupun gabungan dari keduanya. Undersampling merupakan proses penarikan contoh dari kelas mayoritas, sehingga didapatkan ukuran mirip dengan kelas minoritas. Sedangkan oversampling, penarikan contoh dari kelas minoritas dengan pemulihan, sehingga didapatkan ukuran mirip dengan ukuran kelas mayoritas. Ukuran kinerja model klasifikasi yang digunakan yaitu ROC-AUC. Menurut Agassi 2002, ROC Receiver Operator Karakteristik merupakan plot antara sensitivitas dan satu min spesifitas untuk semua kemungkinan, sedangkan AUC sendiri nilai di bawah kurva yang menunjukkan keakuratan model. Nilai ini berkisar antara 0 dan 1. Adapun matriks konfusi sebagai berikut, dengan akurasi merupakan proporsi dari banyaknya amatan yang diprediksi tepat dibandingkan dengan keseluruhan amatan. Sensitivitas menyatakan keakuratan model untuk memprediksi kelas positif, sedangkan spesifisitas merupakan keakuratan model dalam memprediksi kelas negatif. Adapun data yang saya gunakan yaitu didapatkan dari dua sumber, yaitu Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru, serta Direktorat Keuangan. Data diri mahasiswa IPB Sarjana tahun masuk 2016 sampai 2018. Data yang saya gunakan merupakan hasil integrasi di antara kedua. Berikut merupakan peubah yang digunakan dalam penelitian. Y merupakan keterlambatan pembayaran berupa pernah terlambat atau tidak pernah terlambat. Terlambat didefinisikan sebagai mahasiswa yang membayar UKT lewat dari batas waktu yang telah ditentukan. Pun ada NIM, asal daerah, jalur masuk IPB, jenis kelamin, pekerjaan ayah dan ibu, besar daya listrik, pengeluaran listrik per bulan, urutan anak dalam keluarga, jumlah tahun orang tua, semester, besar UKT IPK, total SKS, serta status studi. Adapun prosedur analisis data yang akan saya sampaikan yaitu dimulai dari tahap praproses data, di mana tahap ini saya melakukan integrasi data dari kedua sumber, kemudian melakukan kodifikasi peubah kategori, serta pengisian data hilang. Kemudian lanjut dengan eksplorasi data, menjelaskan karakteristik berdasarkan peubah-peubah penjelas, melakukan penanganan data tidak seimbang dengan pendekatan oversampling, undersampling, dan campuran, di mana under 10, 30%, 50%, dan 70%. Kemudian dilakukan cross-validasi silang dengan K sama dengan 10, membagi data menjadi 10 bagian, tiap bagian berperan sebagai gugus data uji secara bergantian. Kemudian melakukan klasifikasi menggunakan random forest dan Adabus. Random forest menggunakan ukuran pohon optimal dari 1 sampai 200, Adabus yaitu banyaknya iterasi optimal dari 1 sampai 100. Kemudian mengevaluasi hasil kinerja dari klasifikasi menggunakan ukuran ROC. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai berikut.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.